Ya, sebetulnya materi eh, manajemen strategik itu udah cukup. Tapi ya udahlah, karena ada tambahan dan lain sebagainya kita lakukan perkuliahan ini ya. Jadi, tapi tugas atau UASnya itu belum dikirim ya. Tapi kalau UTS-nya sudah saya lihat. Nah, UASnya belum. Gimana Bu Silemi? Masih menunggu dari kelompok yang lain, Pak. Oh, masih nunggu ya. Ya udah Iya. nggak apa-apa. Biar nilainya bisa bagus ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari ini saya coba pakai laptop saya. Susah screen share-nya. Nggak tahu ini kenapa. Ya sudahlah. Nanti saya kirim aja ya. Jadi kita melihat dari sisi evolusi sistem manajemen ya. Jadi dalam hal ini terkait dengan manajemen strategi kita tujuannya apa? Menentukan komponen kunci yang dapat dipergunakan oleh organisasi dalam memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Contoh ya, apalagi kondisi sekarang ya terkait dengan COVID-19 ini kan semua bidang pekerjaan atau semua bidang ekonomi terjadi penurunan penjualan. Nah, itu kita harus memberi respon terhadap perubahan lingkungan itu. Caranya gimana? Mungkin model baru ya, dipikirkan model baru terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Karena nggak bisa lagi kita penjualan itu dilakukan dengan pola yang biasa, harus menjadi pola yang luar biasa ya. Itu salah satunya ya, contoh ya. Terus kemudian dalam satu proses ya, terutama dalam manajemen strategi, yang paling penting itu adalah planning dan strategi implementasinya. Karena contoh ya, kalau kita lihat ya, di tempat Bapak Ibu kemarin kan ada kayak puskesmas atau rumah sakit lah, ya kelas C ya. Nah itu saya lihat visi misinya tidak sejalan dengan visi misi yang punya, artinya Pemda DKI ya. Nah, itu perlu adanya pengembangan dari sisi visi dan misi ya. Nah, dengan cara apa? Pertama menetapkan tujuan sesuai dengan yang di atasnya atau corporate strateginya. Terus penyusunan dan pemilihan strateginya. Apa yang harus kita tentukan? Capaian-capaiannya ya. Terus kemudian kita implementasikan atas strategi yang diperlukan, ya kan? Nah, setelah itu ya biasa kita melakukan satu bentuk apa? Evaluasi kinerja berdasarkan strategi yang sudah kita bentuk. Kalau strategi itu tidak cocok, artinya tidak terlalu mencapai lebih dari 50%, ya contoh dari sisi pendapatan atau penjualan ya, ya berarti ada yang salah dalam penyusunan strategi. Dari sisi implementasi atau dari sisi penyusunan, ya kan, pemilihan strateginya itu pasti ke sana gitu. Jadi mudah gitu loh, ya mudah sekali kita koreksi ya. Otomatis kita harus melakukan manajemen by kontrol gitu ya. Ya pertama apa? Fungsi pengendalian sebagai alat utama dalam manajemen strategi. Terus lingkungan itu harus stabil, tidak boleh tidak stabil ya. Jadi harus ya mungkin dari sisi kondisi sekarang itu agak susah karena kan apalagi mengandung bahan-bahan impor ya, kan dolar sudah hampir 15.000 ya. Jadi lingkungannya nggak stabil gitu. Kita lingkungannya harus stabil gitu loh. Terutama dari sisi pengendalian keuangan ya, baik secara sistem maupun prosedurnya. Jadi seperti kata orang ya, cash is the king itu benar. Jadi sisi pendapatan atau income atau penjualan itu harus diperhatikan gitu loh. Ya. Terus kita juga yang kedua melakukan manajemen by extrapolation ya. Jadi adanya akselerasi terhadap perubahan lingkungan ya dengan cara melakukan ekstrapolasi. Terus menggunakan dasar ya pertama coba-coba dulu nggak apa-apa. Model yang digunakan pertama dengan apa? Capital budgeting, perencanaan dulu ya. Terus kemudian dibandingkan dengan manajemen by objektif itu penting.
Terus kita juga harus mengantisipasi terhadap perubahan ya. Karena faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi model yang digunakan melalui perencanaan strategi yang secara periodik itu harus dievaluasi supaya capaian yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, terus kemudian manajemen true flexibility dan rapid respon ya. Artinya apa? Kita harus fleksibel, nggak bisa kaku. Jadi juga responnya, tanggapan kita juga harus cepat gitu ya. Pertama apa? Menekankan unsur fleksibilitas dan responsif terhadap lingkungan ya. Terutama banyak tantangan dari sisi eksternal ya. Model pendekatannya ya harus ada perencanaan yang bersifat kontingensi ya. Terus perlu kreativitas dan inovasi. Lah, dari penyusunan implementasi itu perlu cara pandang dan atau kreativitas dan inovasi yang diharapkan disesuaikan dengan lingkungan gitu loh. Terus elemennya apa? Ya pertama ya mendiagnosis dan menganalisa ya. Terus strategik pilihan ya, cara mencari pilihan-pilihan secara strategik. Terus juga harus kita lihat dari sisi implementasinya gitu. Ya. Dari sisi kebijakan bisnis juga harus kita lihat ya. Karena manajemen strategik secara terminologi memahami peran seseorang manajemen puncak untuk mengendalikan manajemen ya. Terus pendekatan perencanaan jangka panjang memerlukan analisa proses bisnis ya. Kayak kemarin adik-adik melakukan dengan cara apa? SWOT ya. Ya. Terus prospek bisnis harus menghasilkan skenario. Jadi skenario itu tidak boleh hanya satu tapi berbagai macam. Jadi pilihan, umpamanya skenario ini tidak berhasil, skenario kedua yang kita kenal kalau dalam dunia sehari-hari itu plan A, plan B, plan C gitu loh. Jadi harus ada perencanaan atau secara kebijakan bisnis itu tidak satu. Jadi multi skenario ya. Karena itu sangat kanan strategi yang bersifat kontingensi ya. Jadi dari sisi strategic management adalah stream of decision atau apa namanya keputusan ya maupun action di mana pemimpin mengembangkan dan melakukan strategi yang efektif atau melakukan strategi untuk menolong pencapaian daripada perusahaan ya. Nah, proses manajemen strategi itu di mana ditunjukkan dari sisi cara di mana kita melihat dari sisi objektif dan pengambilan keputusan atau strategic decision ya. Nah, ini nanti Bapak baca sendiri apa strategic decision ya. Jadi dari sisi proses manajemen strategi ini boleh ditambahkan, tapi paparan saya sebelumnya sudah, tinggal adik-adik menyesuaikan nanti tinggal apa menerapkan ya. Jadi kita perlu pertama apa? Melakukan pengembangan visi dan misi organisasi. Itu penting. Kenapa? Ya kita harus tahu posisi kita di mana, di corporate strategi, bisnis strategi, atau fungsional strategi. Ya, kemarin kan kalau dari sisi corporate strateginya Pemda DKI. Terus dari sisi bisnis strateginya adalah apa tuh yang adik-adik sampaikan puskesmas atau rumah sakit kelas C, saya lupa itu ya. Jadi artinya menjadikan bisnis kita akan seperti apa gitu loh, ya kan? Kalau dari sisi pengembangan, karena itu sebagai roh ya. Jadi untuk muatan ke depan untuk melakukan tindakan ya. Terus selain itu apa? Membuka arah organisasi yang akan ditempuh, sekaligus juga untuk menciptakan identitas organisasi ya. Artinya apa? Mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan dan pendukung perusahaan tersebut. Kita harus tahu perusahaan kita di posisi yang mana gitu ya. Posisi kuadran 1, 2, 3, 4 kan kemarin sudah adik-adik sampaikan ya. Jadi bisa kita tetapkan gitu arah dan tujuannya bisa tahu kita. Nah, yang kedua, penetapan tujuan organisasi secara jangka pendek ya.
segala tindakan yang akan ditempuh oleh pihak manajemen dalam waktu 1 atau 2 tahun. Makanya saya bilang, kalau kondisi saat ini tidak bisa tuh 1 atau 2 tahun, harus 6 bulan lah. Jadi kita harus evaluasi per 6 bulan gitu, arahnya kemana gitu loh. Kalau enggak, ya kita akan ditinggal oleh pelanggan kita gitu loh. Ya, karena keputusan kita tuh selalu mengacu kepada jangka panjang, ya kan. Terus penetapan tujuan organisasi menerjemahkan misi ya. Cara mencapai tujuan itu misinya gimana dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu yang diinginkan atau yang dicapai, ya kan. Penyusunannya apa? Dimulai dari analisa kondisi lingkungan ya, baik secara makro dan mikro dan melihat titik prospek ya. Karena tapi adik-adik nggak usah takut, Pak, kalau kita penjualannya terjadi penurunan gimana? Lah, itu perlu analisa yang lebih mendalam. Pertama itu ya secara makro gimana. Tapi itu kan bisa dibuat, dilakukan penyesuaian gitu loh. Kalau saya yakin setiap produk itu ada pasarnya, nggak usah takut. Itu memangnya sudah letterlah dari Tuhan bahwa setiap produk yang kita hasilkan atau yang kita lakukan itu ada pasarnya, nggak usah takut. Ya, makanya harus kita lihat dia kondisi lingkungannya baik makro maupun mikronya gitu loh. Terus kemudian menjas atau menghasilkan kemampuan organisasi perusahaan dalam usaha hasil akhir ya. Sehingga strategi alat yang digunakan untuk mencapai hasil akhir. Ya tujuan akhirnya ya hasil akhir ya, penjualan ya. Dan reposisi perusahaan kita di lingkungan baik secara eksternal ya kan, itu di posisi yang mana, kuadran 1, 2 atau 3 atau 4. Sehingga kita bisa melakukan perubahan implementasi atau melakukan implementasi yang dipilih ya. Elemennya banyak ya. Pertama mengembangkan struktur organisasi, menyusun anggaran, memberikan motivasi ya kan. Jadi keterkaitannya dari sisi penyusunan strategi adalah ya mengembangkan struktur organisasi. Jadi kalau saya lihat di Indonesia ini organisasi itu selalu tetap aja ya dari tahun ke tahun ya. Padahal visi misi dari pemimpinnya harus tahu kita arahnya kemana. Lah, itu disesuaikan dengan strategi yang kita buat. Lah, dampaknya apa? Ya, organisasi kita harus kembangkan gitu loh. Lah, kalau dikembangkan organisasi berdampak apa? Anggaran ya harus diolah gitu loh. Sehingga kalau terjadi perubahan yang cukup mendasar, perlu adanya pengayaan daripada tugas atau pembesaran daripada tugas ya. Sehingga ada penambahan wawasan ya. Terus dilakukan apa? Rancangan reward, lingkungan kerja yang kondusif, kebijakan dan prosedur yang mendukung, menerapkan pola kepemimpinan. Jadi harus ada yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, itu dilakukan, setelah dilakukan kita lakukan evaluasi kinerja gitu loh. Kenapa? Tujuan akhirnya atau implementasi ya hasil akhir kan tadi. Jadi kita harus evaluasi. Kalau capaiannya belum mencapai ya kita harus rombak gitu loh. Dari sisi strateginya nggak bisa kita tetap aja lah. Kalau saya lihat di Indonesia nggak kayak gitu. Perombakan itu berdasarkan suka dan tidak suka, tidak bisa gitu. Makanya saya artinya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Ya. Terus diperlukan untuk evaluasi untuk menilai kinerja gitu loh. Ya, jadi itu aja kalau emangnya adik-adik bisa menyesuaikan evaluasi, ya itu menjadi capaian yang baik gitu loh. Ya kan? Itulah. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Adik-adik? Ya, Pak. Kok nggak ada pertanyaan? Belum, Ya, Pak. kalau nggak saya lanjut ya. Jadi evaluasi kinerja itu sangat penting. Jadi
itu dampaknya banyak. Kalau hasilnya tidak mencapai, berarti kita melakukan perubahan strategi, ya kan? Nah, strategi itu dilakukan dengan cara yang cukup mendasar gitu loh, ya. Jadi jangan sampai perubahan itu tidak nggak masalah gitu loh, ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut ya. Ya, Pak. Ya. Jadi intinya apa sebetulnya dari sisi kalau perkuliahan ini? Dari sisi manajemen strategi. Ya, suatu proses gitu loh ya. Jadi perubahan lingkungan kerja, nah ini makanya kalau melakukan suatu tindakan perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Jadi juga berdampak terhadap struktur organisasi gitu loh. Makanya saya lihat ini ya, contoh. Tapi saya lebih baik diem, contoh ya. Presiden melakukan reshuffle kabinet. Menterinya ganti. Tapi struktur organisasinya nggak ganti. Saya lihat tetap aja. Gitu. Ya harusnya contoh. Ini maaf ya, bukan menggurui. Menteri Perdagangan, permasalahan yang sekarang minyak goreng. Lah kenapa itu nggak dikerjakan dulu gitu loh? Ya tapi mungkin manusia kan beda pola pikir ya. Jadi arahannya beda, jadi nggak sama gitu loh. Itu salah satu contoh yang saya lihat gitu. Ya. Jadi itu merupakan apa? Satu kesatuan gitu loh, ya. Dan manajemen strategi merupakan tidak terpisahkan dari fungsi manajemen secara umum ya. Artinya apa? Manajemen secara umum. Ya, kan harus ada POAC. Manajemen itu kan POAC, planning, organizing, executing dan controlling ya kan. Jadi harus mengendalikan tapi harus bersifat fleksibilitas ya kan. Jadi adaptif dan permeable gitu loh ya. Jadi manajemen strategi banyak memakan waktu Mang ya. Jadi time consuming-nya banyak itu ya. Jadi Anda nanti lihat sendiri ya peranannya apa ya. Ini boleh dimasukkan dari UAS supaya nilainya bagus ya. Jadi itulah ya. Ini penting juga ini misi, tujuan dan formulasi ya. Jadi kita tuh harus tahu misi organisasi kita tuh apa ya. Dan 3 pertanyaan yang harus dijawab. Siapa kita? Apa yang kita kerjakan? Kemana arah kita tuju? Itu misi harus dirancang untuk membedakan perusahaan dengan organisasi lainnya dalam industri yang sejenis gitu. Nggak bisa sama, Mas. Ya ini contoh ya. Visi misi program doktor ya untuk di Universitas Gunadarma. Ini saya coba buat ya. Saya ambil sari tilawahnya ya. Pertama itu yang penting itu menetapkan tujuan umum dulu, goalsnya kemana. Kita mempunyai 2 tujuan, memberikan arah yang jelas. Ya, kan kalau di perguruan tinggi di universitas adalah visi misi universitas. Nanti di breakdown kepada visi misi dan misi daripada fakultas. Kemudian dari fakultas tujuan kesatuan yang terbawa adalah program studi. Itu gimana arahnya gitu loh. Ya. Jadi tujuan khususnya juga harus ada, terus dibentuklah formulasi strategi ya. Terus ada tingkatannya yang tadi saya bilang, corporate strategi kalau di perguruan tinggi universitas, terus bisnis strateginya mungkin fakultas, fungsional strateginya adalah enggak tahu lah mungkin kalau di kita itu kalau di IMI fungsional strategi dan operating strateginya jadi satu. Jadi di program studi gitu loh. Ya kan. Lah, itu harus saling mendukung. Jadi program studi harus mendukung daripada visi misi daripada universitas atau sekolah tinggi. Contohnya di TIMAIMI. Jadi mau nggak mau itu harus menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, bukan berbeda. Tapi tujuannya berbeda nggak apa-apa gitu kan. Tapi tidak melawan lah tujuan daripada universitas ya, begitulah. Itulah sedikit penjelasan saya.
kepada adik-adik terkait dengan manajemen strategi. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Ini Pak terkait tadi kan ada evaluasi kinerja. Nah, sama evaluasi bisnis ngaruh. Sama Itu Pak. Oh, sama. Sama, kinerja dan bisnis sama. Capaiannya itu berapa rupiah yang kita hasilkan gitu loh. Jadi kalau saya punya, karena pengalaman ya Mas ya, kalau di bawah 50% kita harus merubah Mas, pola strategi maupun yang lainnya. Baik organisasi juga harus dirubah. Kalau di bawah 50%, tapi kalau di atas jangan. Karena ya tergantung alam sih Mas, apalagi COVID ini kan agak lambat ya. Jadi nggak bisa, kalau orang kan selalu per tahun ya. Kalau saya per 6 bulan Mas evaluasinya gitu loh. Mungkin karena ada COVID ini bukan 6 bulan lagi, 3 bulan gitu loh. Menyesuaikan dengan kontraksi pasar aja Mas sebetulnya. Dengan perusahaan yang sejenis. Contoh. Mungkin adik-adik biar gampang mencernanya, sepeda motor ya, bebek gitu ya. Antara Honda dengan Yamaha. Apa itu? Kalau Yamaha produknya apa Mas? Lupa ya, Honda itu apa gitu ya. Nah, itu harus kita lihat Honda itu gimana gitu loh. Atau dengan perusahaan yang sama boleh. Contoh Honda, agen di Jakarta Barat dengan agen di Jakarta Pusat. Gimana penjualannya? Ya kan? Lah, itu harus dilakukan siasat gitu loh. Dari sisi organisasi dengan manajemen strateginya harus menyesuaikan. Kalau penjualan kita bulan pertama 50% dari target, nggak apa-apa. Bulan kedua 51, bulan ketiga 50, terus bulan keempat 55, nggak apa-apa. Itu perubahan itu nggak usah dilakukan karena di atas 50% gitu loh. Tapi kalau bulan pertama 40, bulan kedua 40, bulan ketiga 40, bulan keempat 42, bulan kelima 50, itu harus dilakukan perubahan strateginya. Caranya mungkin nggak tepat gitu loh. Nah, itu juga harus dilihat dari lingkungan daripada perusahaannya juga. Mencapai nggak gitu loh. Kadang-kadang kan dari sisi sumber daya manusia tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita. Ya berarti pimpinan juga harus terus, berarti merubah strategi. Yang jelas itu mengoptimalkan dari sisi sumber daya yang ada di organisasi kalau menurut saya. Jadi jangan sampai sumber daya itu tidak bisa mencapainya gitu loh. Nah, ya mungkin boleh dengan tambahan baru supaya bisa menjadi apa namanya katalis ya. Boleh. Ya, kalau enggak ya dilakukan strategi lainnya. Kita lihat dengan kondisinya, pasarnya gimana gitu loh. Ya kan? Itulah yang harus kita lakukan gitu loh. Dan itu semua harus tertulis loh, jangan tidak tertulis loh. Kelemahan kita tuh selalu membuat strategi yang Bapak Ibu kelompok itu kan tertulis. Ya kayak gitu harus. Supaya kalau capaiannya tidak tercapai atau di bawah 50%, melakukan perubahannya itu bisa melihat hasil strategi yang kemarin gitu. Umpamanya orangnya ganti kan manajemen lama bisa lihat ada tulisannya gitu. Gitu Mas. Oke, Yang tadi tanya terkait dengan apa? Evaluasi manajemen apa? kinerja sama apa tadi Mas? Bisnis Lupa satu. Evaluasi bisnis. Evaluasi tak sama itu Mas. Iya, iya. Sama lah, itu perlu strategi itu Mas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi saya tuh mau mahasiswa saya itu paham gitu tentang manajemen strategi. Dan yang paling penting buat saya diterapkan gitu loh. Baik buat organisasi maupun secara individual. Kayak Anda nih, strategi sekolah lagi S2. Ada apa? Itu kan strategi itu. Anda nggak sadar itu. Nanti setelah S2 mau lanjutkan S3, itu juga strategi. Ya kan? Nah, capaian-capaian itu harus Anda bikin tertulis, Mas. Dilihat tingkat persaingan di sekitar Anda gitu loh. Kan saya lihat gitu, saya lihat Anda sekolah S2 apa maksudnya?
Kita menambah ilmu pengetahuan. Nah, cuma saya itu pingin kalau dalam perkuliahan saya itu terimplementasi, Mas, mata kuliah itu. Jadi kadang orang kan bilang nggak ada hubungannya kuliah dengan pekerjaan. Salah itu, Mas. Ada. Cuma bahasanya beda. Kayak tadi itu apa, evaluasi apa, Mas? Bisnis ya. Dengan manajemen kinerja. Sebetulnya sama itu. Ujung-ujungnya sama. Cara mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Dan tujuan organisasi. Tapi kita tidak bisa melihat satu sisi itu. Kita lihat dari sisi sumber daya yang ada. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan gitu loh. Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu? Kok nggak ada pertanyaan? Ya, kalau enggak saya akhiri aja. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya. Ya. Apa, Bos? Pak. Ya. Boleh tanya, Pak? Sorry sambil nyetir ya, Pak. Enggak apa-apa, boleh. Ya, bentar, Pak. Pak, kalau evaluasi bisnis itu kan ukurannya ya revenue ya, Pak ya? Iya, pendapatan atau penjualan. PNL, profit and loss atau margin lah, gitu ya. Oh, pakai konsep PNL, ya. Ya, PNL lah. Tapi kalau evaluasi kinerja itu kan per orangnya, Pak ya? Enggak. Gitu ya. Jadi gini. Kalau evaluasi kinerja secara individu, nah itu dari kelompok itu dibagi per individu. Capaiannya berapa? Umpamanya di grup Bapak ada 5. Bapak contoh penjualannya targetnya 100. Bapak bisa 50. Berarti Bapak akan menyumbang 50%, Pak. Enggak, gini maksud saya pertanyaan gini, Pak. Relasi antara kinerja dengan omset penjualan atau margin atau profit and loss gitu ya. Oh, ada hubungannya, Pak. Ya. Kalau setiap organisasi itu kan pasti dibikin target gitu ya atau KPI gitu ya. Iya, itu refleksinya ke KPI, Mas. Kalau dari SDM ya. Tapi kan nggak semua target, nggak semua KPI masing-masing organisasi itu related langsung terhadap revenue gitu, Pak. Oh, harus, Mas. Lah, sistem penggajiannya kan terkait dengan target, Mas. Contoh, ya, Anda sebagai marketing. Kalau Anda mencapai target 100%, mungkin tahun kedua Anda naik gaji 10%. Iya kan? Kepangkatan Anda naik. Iya kan? Nanti kan kalau butuh kepemimpinan, Anda umpamanya targetnya mencapai terus, berarti kan yang dipilih Anda, Mas. Ya ada hubungannya. Dari sisi individual dengan profit and loss ya ada, Mas. Penggajian ditetapkan berdasarkan apa? Ya target penjualan. Nah, makanya dari sisi target penjualan itu harus sejalan gitu loh dengan apa yang diharapkan oleh manajemen gitu loh. Lah, profit and loss itu sebetulnya kalau melihat dari sisi profit and loss dilihat secara untuk menggambarkan refleksi ke neraca itu, Mas. Iya kan? Jadi dari sisi profit and loss bisa direfleksikan berapa neraca ke depan yang diharapkan gitu. Sesuai nggak? Bisa. Tolak ukur itu bisa, Mas. Sangat bisa. Tergantung keputusan manajemen. Dia profit and loss atau kan profit and loss itu kan sebetulnya nanti refleksinya ke neraca juga, Mas. Kan rugi laba itu kan ke neraca juga gitu kalau secara accounting gitu loh. Ya kalau dia profit and loss, ya dasarnya boleh sebagai dasar. Tapi kan secara gambaran performan atau manajemen kinerja perusahaan kan ya dari sisi neraca, Mas. Gitu, ya. Bos. Kadang kan gini, Pak, kita membuat strategi itu kan pakai balance scorecard ya, Pak. Itu
dibagi ke Iya empat, Pak. bisa BSC, Ya. scorecard ada 4 itu. Scorecard 4. Iya, Salah ada satu 4. kan ada internal proses, customer, terus financial. Iya. Nah, 4 enggak itu maksudnya ada. ya maksud saya ini kalau impact langsung financial kan mungkin ya langsung terhadap Lah, enggak, tergantung perusahaannya, Mas. Perusahaannya dia bergerak di komersial atau non komersial. Jadi makanya kenapa BSC itu finansial nomor 3. Bukan yang utama, karena kan perusahaan berbagai jenis, Mas. Ada kayak perguruan tinggi kan dia betul. sosial, bukan dia sosial ekonomi, bukan ekonomi, tapi sosial ekonomi. Capaiannya beda. Gitu loh. Lah, kita harus tahu bahwa kalau perusahaan ini bergerak dari sisi sosial ekonomi ya tetap keuangan penting, tapi bukan yang utama gitu loh, Mas. Jadi pertanyaannya bagus itu. Jadi tergantung jenis perusahaannya apa dulu. Kalau profit motif, Mas, bisnis, ekonomi, ya harus penjualan tinggi, Mas. Ya. Tapi kan sudah hampir jarang, Mas, perusahaan yang sekarang itu bersifat non profit itu hampir jarang, banyak ya profit. Perguruan tinggi yang ngejarnya profit, mahasiswa jumlahnya banyak, kan itu. Ya. Nggak bisa, ya perubahan paradigma itu ya makanya harus disesuaikan dengan manajemen strateginya gitu. Capaiannya gimana gitu loh. Bagus itu, Mas, pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih, Pak. Jadi adik-adik harus lihat, jadi kayak rumah sakit ya. Rumah sakit itu sosial ekonomi, Mas. Pertama sosial dulu, tapi ujungnya ekonomi lah. Obat, dokter, perawat digaji dari mana, Mas, kalau nggak ada ekonomi? Berarti kan harus diturunkan terkait dengan apa? Ya mungkin metode Anda profit and loss. Kalau saya tidak, Mas. Ya itu harus apa namanya? Kalau saya sih lebih senang COGS ya, cost of goods sold ya. Harga pokok penjualan gitu loh. Tapi lain perusahaan, lain metode yang dikejar. Tapi kalau betul-betul profit oriented, ya dia profit and loss. Karena apa? Ya masalah kaderisasi itu, Mas, yang penting. Itu perusahaan yang berarah ke ekonomi ke sana gitu loh. Tapi kalau perusahaan yang non-profit, nggak bisa. Susah, Mas. Ya ngejar omset bisa, tapi dengan berbagai cara gitu loh. Yang ya makanya ada pembidangannya sosial ekonomi, bukan ekonomi aja. Kalau ekonomi aja ya kayak perguruan tinggi ya nggak mungkin, Mas. Sosialnya harus ada, sosial ekonomi gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi nggak, Bos? Halo? Lo kok pada diam? Bu Selemi. Cukup, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kalau cukup difoto lah kita. Baik. Kantor saya. Kepada Bapak Ibu semua, mohon dibuka kameranya. Saya mau ambil foto sebentar. Nanti saya kirim ya ke grup ya, tolong dipanggil grupnya. Baik, Pak. Lupa saya. WA banyak soalnya kalau nyari-nyari malas saya. Serta apa namanya lupa juga saya. Mending dipanggil saya kirim gitu loh. Baik. Udah. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Ya boleh. Ini orangnya 25, jangan lebih dari 25 loh. Baik. Tahuan ini, saya udah cek ini soalnya.
Iya, Pak. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Ya. Baik. Pak. Baik, Ya, terima nanti kasih, saya Pak. kirim. Selamat Tolong malam. dipanggil Pak. WA-nya grup. Biar materinya saya kirim buat adik-adik belajar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live ya. Sama Bu Ernika. Masih di tempat kerja. Belum pulang. Semangat Bu Ernika. Hebat. Sehat semua ya. Ya, sama-sama.